Hantaman virus corona tak hanya memukul sektor pariwisata dan turunannya. Dunia usaha pun tertekan. Pengusaha tidak bisa mendapatkan bahan baku untuk melanjutkan produksi. Keterbatasan bahan baku rata-rata terjadi sampai Maret 2020. Pabrik tekstil, farmasi, makanan, minuman, dan otomotif sangat bergantung pada Tiongkok untuk suplai bahan baku. Pengusaha harus mencari sumber baru untuk mengimpor bahan baku yang dibutuhkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan semoga pandemi virus corona ini segera berakhir sehingga kita bisa beraktivitas seperti sedia kala. Nah, di sini saya M. Masur Sidik akan memberikan salah satu contoh bisnis syariah yang masih bertahan di tengah pandemi COVID-19, khususnya tentang akad istisna. Baik, di sini saya akan memberikan salah satu contoh bisnis syariah yang masih bertahan di tengah pandemi COVID-19, khususnya tentang akad istisna. Saya tinggal di salah satu desa, tepatnya di Desa Daso, Kecamatan Pademau, Kabupaten Pamekasan. Saya memiliki tetangga, sebut saja Pak Abdul Manan. Pak Abdul Manan adalah orang yang memiliki usaha jahit pakaian mulai dari kemeja, seragam, batik, jas, dan lain sebagainya. Konsumen datang langsung ke tempat dia dengan menyerahkan kain yang ingin dijahit atau Pak Abdul Manan sendiri yang menyediakan kain tersebut. Pak Abdul Manan kemudian menanyakan keinginan konsumen baik terkait dengan bentuk, model, dan sebagainya, kemudian melakukan pengukuran untuk dijadikan patokan saat mengerjakan jahitannya. Sistem pembayarannya sendiri bisa DP di awal, dicicil, maupun nanti saat jahitannya selesai. Kegiatan tersebut merupakan salah satu contoh akad istisna. Akad istisna. Secara bahasa, istisna berasal dari kata sana'ah yang artinya membuat. Karena ada penambahan huruf alif, sin, dan ta, maka makna yang terbentuk adalah meminta atau memohon untuk dibuatkan. Secara istilah, akad istisna adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan atau pembeli dan penjual atau pembuat. Atau bisa juga disebut sebagai suatu akad untuk pembelian suatu barang yang akan dibuat bahan dan pembuatan dari pembuat. Apabila bahan dari suatu barang berasal dari pemesan yang disebut pembeli, maka akad ini berubah menjadi akad ijarah. Meluasnya wabah virus corona di Indonesia telah berdampak ke berbagai sektor termasuk ekonomi dan bisnis. Pemerintah mulai menghimbau masyarakat untuk melakukan social distancing dan isolasi diri di dalam rumah guna mengurangi penyebaran virus ini. Oleh karena itu, beberapa usaha pun mulai lesu. Mereka kehilangan pengunjung dan pembeli, terutama mereka para pembisnis retail. Dampak virus corona saat ini sangat besar terhadap perekonomian di Indonesia. Sebagian besar sektor usaha mengalami perlambatan bisnis. Namun siapa sangka ada sektor lain yang punya potensi bisnis cukup menjanjikan di tengah pandemi COVID-19. Salah satu sektor tersebut adalah industri pakaian. Entrepreneur yang baik tentunya bisa melihat peluang dalam segala situasi. Bila seorang pebisnis melihat peluang, segerakan untuk menangkapnya secepat mungkin. Masyarakat tetap akan mengeluarkan uangnya untuk barang kebutuhan. Tapi mereka akan memilih mana yang menawarkan value atau benefit yang paling optimal dalam menghadapi isu wabah ini sesuai dengan skala prioritas kebutuhan mereka masing-masing.
Landasan hukum istisna. Pendapat para ulama tentunya tidak terlepas dari sumber utama yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Ayat yang menjadi landasan hukum istisna adalah Quran Surah Al-Baqarah ayat 275 yang artinya, dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Misalnya bisnis di mana karyawan bekerja di rumah, bagaimana proses bisnis tetap berjalan, bagaimana proses produksi barang dan jasa dapat dijaga dengan melakukan social distancing dan lain sebagainya. Kalaupun bisnis melakukan outsourcing, maka pebisnis kemudian dapat tetap menjamin kualitas barang dan jasanya. Peluang bisnis selalu terbuka bagi mereka yang jeli melihatnya dan gesit dalam meraihnya. Perlu nyali dan pertimbangan ekstra di tengah kondisi wabah ini karena pasar bertindak emosional dan di luar perilaku biasa. Optimisme diperlukan seorang pebisnis tapi bukan tanpa pertimbangan yang matang. Ingat, pebisnis yang baik adalah bukan penerjun yang meloncat dari sebuah pesawat tanpa persiapan dan tanpa membawa peralatan apapun. Tetapi mereka adalah penerjun payung yang melompat dari pesawat dengan membawa parasut dan persiapan baik sehingga mendarat dengan sukses di sasaran. Terima kasih. Baik, sekian video dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik tombol like jika Anda menyukai video ini. Jika Anda tidak menyukai video ini, sampaikan pada kolom komentar. Jangan lupa share video ini pada orang lain, dan jika Anda berkenan, klik tombol subscribe dan jangan lupa aktifin tombol loncengnya supaya Anda tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.